Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ajeng Ayu Alyafi dari KSPAIB akan membacakan kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1 pasal 27 tentang hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hijratul Habasyah tsaniyah. Hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi dan kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asy-sya'bi kasyibs amara jami'al muslimin. Amara Nabi Muhammad memerintahkan jami'al muslimina kepada seluruh kaum muslim bil hijrati dengan berhijrah ilal Habasyah ke Habasyah. Fahajaro maka berhijrahlah sab'atun wa salasuna rajulan 73 orang laki-laki wa wahidan asyrata dan 11 orang amrotan perempuan, 11 orang perempuan. Minhum dan di antara mereka Ja'far bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib. Walahiqa bihim dan mereka menyusul Muslimul Yaman, orang-orang Muslim Yaman. Wahum dan di antaranya mereka Abu Musa al-Asy'ari, terdapat Abu Musa al-Asy'ari, wa banu ammihi dan anak-anak pamannya. Wa kanat hadhil hijratu dan hijrahnya ini terjadi fi sanati sabi'ah pada tahun yang ke-7 minan nubuwati dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya itu Nabi dan kaumnya masuk ke daerah Syi'ab. Kemudian Nabi memerintahkan semua orang-orang muslim untuk berhijrah ke Habasyah. Nah, yang ikut hijrah tersebut ada 73 orang dari golongan laki-laki dan 11 orang dari perempuan. Dan di antara mereka ada Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian orang-orang Islam Yaman menyusul untuk ikut berhijrah. Di antaranya ialah Abu Musa al-Asy'ari dan anak-anak pamannya. Nah, hijrah ke Habasyah ini terjadi dalam tahun yang ke-7 dalam kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pasal ke-29 mengenai Nabi keluar dari kepungan. Bismillahirrahmanirrahim. Khuruju itu telah keluar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal hisari dari kepungan. Fis sanatil asyirah dalam tahun ke-10 minan nubuwati dari kenabiannya. At-tafaqo hamsatun bersepakatlah 5 orang kaum Quraisy min asyrafil Quraisy, ada kaum Quraisy yang pamannya, 5 orang kaum Quraisy yang terkenal. Fanaqaddu as-sahifatu, maka mereka merombak
surat perjanjian, lembaran surat perjanjian. Fakharajan Nabi, maka keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ma'ahu, dan bersama dengan sertanya mereka, minal hisari, dari kepungan itu. Ba'da ammakathu, setelah mereka tinggal, fi syi'bi, di syi'b, qariban min thalasin sanawat, kurang lebih selama 3 tahun. La yasilu, tidak sedikit pun, ilaihim, mereka semua, syai'un, mendapatkan sesuatu, minat to'am, makanan, ila khufyatan, melainkan dengan sembunyi-sembunyi, hatta akalu, sehingga mereka terpaksa makan waraqas syajari, daun-daun pohon. Wa kana Rasul, dan Nabi telah qad akhbara, benar-benar telah mengabarkan lebih dahulu, annal aradatu, bahwa surat perjanjian itu, qad akalatis syahifah, benar-benar telah dimakan anai-anai. Falamma, maka nazalatha, tatkala Quraisyun, orang-orang Quraisy, liyumazziquha, menurunkan kepada mereka, wajaduha, untuk dikoyak-koyak, kama akhbaro, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pasal yang ke-29 ini menceritakan keluarnya Nabi dari kepungan. Yang pertama adalah dalam tahun ke-10 dari kenabiannya, bersepakatlah 5 orang kaum Quraisy yang terkenal atau kenamaan tersebut, lalu mereka merombak surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabatnya keluar dari kepungan itu, dan sesudah mereka tinggal di Syib selama kurang lebih 3 tahun, akhirnya keluar. Dan tidak sedikit pun pada saat di Syib selama 3 tahun itu, tidak sedikit pun mendapatkan makanan yang sampai kepada mereka, melainkan dengan jalan, adapun diberi makanan itu melalui jalan yang sembunyi-sembunyi, sehingga terpaksa ketika mereka makan pun makanannya dari daun-daun yang ada di pohon sekitarnya. Kemudian Nabi telah mengabarkan terlebih dahulu bahwa surat perjanjian itu telah dimakan oleh anai-anai tatkala kaum Quraisy tersebut menurunkannya untuk dikoyak, dan akhirnya mereka dapati sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Akhirnya surat perjanjian yang telah digantungkan di Ka'bah itu telah dimakan oleh anai-anai atau rayap. Selanjutnya pasal yang ke-31, wafatnya Siti Khadijah dan perkawinannya dengan Sa'adah dan Aisyah radhiyallahu an. Wafatu Khadijah, wafatnya Siti Khadijah. Zuwaju Saudah, dan perkawinannya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Saudah, wa Aisyah radhiyallahu anhuna, dan Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Fi sanatil ashirati, dalam tahun yang ke-10, minan nubuwati, dari kenabiannya Nabi Muhammad SAW, tuwaffiyatis sayyidatu Khadijah, meninggallah Siti Khadijah. Fahazina alaiha, maka Rasulullah SAW berduka, li'annaha,
Karenanya Siti Khadijah itu kanas tuhibbuhu, sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamna'u anhu adza Quraisy, yang mana karena ia yang menahan gangguan-gangguan Quraisy kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwaja, lalu sesudah wafatnya, fatazawwaja ba'da wafatiha, maka setelah wafatnya Siti Khadijah maka Rasulullah kawin bisaudata dengan Saudah ba'da an tuwfiya anha zawjuha, setelah ditinggal mati oleh suaminya Saudah. Wa kanat, dan ia seorang perempuan qad amanat billahi wa rasulih, yang sudah lebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa khalafat aqaribaha, dan menyesali kaum kerabatnya. Wa ba'da syahrin, dan setelah 1 bulan, aqada, maka Nabi akad ala Aisyah, dengan Siti Aisyah binti Abi Bakrin Asy-Syiddiq, binti Abu Bakar Asy-Syiddiq, wa hiya fi sab'ati min umriha, dan ketika itu ia berumur 7 tahun. Walam yatazawwaj, dan tidak pernah Nabi menikah atau kawin bikran ghairaha, dengan perawan selain dengan Siti Aisyah. Wa dakhala biha, dan Nabi bercampur dengan Siti Aisyah fil Madinah, di kota Madinah. Nah, pasal yang ke-31 ini menerangkan bahwa tentang wafatnya Siti Khadijah dan perkawinannya Nabi Muhammad dengan Saudah dan Aisyah radhiyallahu an. Nah, pada tahun yang ke-10 dari kenabian Nabi, meninggallah istri tercinta Nabi Muhammad, Siti Khadijah, yang mana pada tahun tersebut merupakan tahun kesedihan bagi Rasulullah, sangat berduka cita atas kematiannya Siti Khadijah, karena Siti Khadijah ini sangat cinta kepada Nabi, dan karena ialah yang menahan gangguan-gangguan Quraisy kepada beliau Rasulullah SAW. Kemudian sesudah wafatnya Siti Khadijah, Nabi kawin dengan Saudah yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian Saudah ini seorang perempuan yang sudah terlebih dahulu beriman kepada Allah serta Rasulnya, dan menyesali kaum kerabatnya yang kafir. Setelah 1 bulan menikahi Saudah, Nabi Muhammad SAW akad dengan Siti Aisyah putri Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ketika itu Siti Aisyah masih berumur 7 tahun, dan Siti Aisyah merupakan satu-satunya perempuan yang dikawin oleh Nabi Muhammad SAW dengan perawan, dan Nabi bercampur atau tinggal bersama dengan Siti Aisyah itu di Madinah. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.